Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man wallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Qurban yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Suwanto MPD. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita komitmen konsisten di dalam istiqomah memakmurkan Masjid Al-Qurban yang kita cintai bersama. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang diberikan kepada kita semua. Salawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan akhirnya kepada kita semua. Kita berharap dia nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian-kajian seperti biasanya, terlebih dahulu kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tunjukkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hadir di sini beserta keluarga kita, semoga Allah tetapkan iman Islamnya, Allah curahkan rahmat kasih sayang untuk kita semua. Ila hajini wa la qulinya bis sholihat wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Baik, mari kita bersama-sama mendengar kajian. Setelah mendengarkan, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum paham atau belum mengerti, dipersilakan untuk menanyakan langsung kepada Bapak Ustaz. Itu saya persilakan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin segenap jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, bil khusus para asatid wal ustadzat, para haji, para orang tua kami, Pak RT, Tua DKM, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian tadabbur atau tafsir kita sampai di surat Al-Baqarah. Insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 240. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Ay wal azwajul ladzina yamutun, para suami-suami yang meninggal, wa yatrukuna zaujat ba'dahum, dan meninggalkan istri.
ada orang para suami meninggalkan para istri, fa'alaihim wasiyah lahunna, maka suami-suami itu harus berwasiat kepada istri-istri. Memang meninggal wasiatnya, wasiatnya sebelum meninggal. Ayyumata'na sanah tamah min yaumil wafah. Artinya istri yang ditinggalkan itu tetap diberikan nafkah selama 1 tahun setelah mulai dari hari wafatnya. Bisukna fi manzili zawj, yaitu berupa tetap tinggal di rumah suaminya itu. Jadi istri tetap tinggal di rumah suami itu tidak boleh min ghairi ikhrajil warasah lahunna muddatan, tidak boleh diminta keluar oleh ahli waris karena mau dibagi atau ini keluar ini rumahnya mau dibagi. Itu tidak boleh selama 1 tahun. Jabran li khatiri zaujah. Jadi tidak boleh istri yang ditinggalkan suaminya itu disuruh keluar karena rumahnya mau dibagi, wabaran bil mutawaffa, karena sebagai bentuk kasihan kepada istri dan juga sebagai bentuk itu amal kebaikan kepada yang meninggal. Fa in kharajatiz zaujat bi ikhtiyarihinna, tetapi kalau yang berinisiatif keluar dari rumah itu memang istrinya sendiri, istri itu sendiri yang berinisiatif keluar sebelum qabla inqidha'i sana, sebelum selesai 1 tahun, maka fala isma alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian ayyuhal warasah, wahai para ahli waris, fi dzalika, dalam hal itu, wala haraj ala zaujat fi ma fa'alna fi anfusina min umurin mubah. Juga tidak ada dosa bagi istri terhadap hal-hal yang memang diperbolehkan. Allah azizun ala mulki, Allah itu maha kuasa atas kerajaannya, hakimun fi amrihi wa nahyi, sangat bijak, maha bijak dalam perintah dan larangannya. Wa hadil ayat mansukh, tetapi ayat ini mansukh. Mansukh itu diganti hukumnya. Artinya sudah tidak berlaku secara hukum, diganti dengan ayat yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa orang yang meninggal istrinya itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sebelum itu 1 tahun. Sebelum itu 1 tahun ayat ini. Tapi ayat ini kemudian hukumnya diganti dengan ayat yang sebelumnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Secara bacaan tetap ada di dalam Quran, tetap dibaca, berpahala, tetapi secara hukum sudah diganti dengan ayat sebelumnya. Itu namanya nasakh wal mansukh. Istilahnya kalau dalam belajar usul fikih itu ada nasakh dan mansukh. Ada ayat atau hukum yang mengganti, ada hukum yang diganti. Di antara ayat Quran itu ada yang hukumnya diganti tapi lafadznya tetap ada. Ada yang hukumnya diganti, lafadznya juga tidak ada. Ada yang hukumnya tetap tapi lafadznya enggak ada. Itu ada di sebagian Quran seperti itu. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Walil mutallaqat mata'un min kiswah wa nafaqa 'ala al-wajhil ma'ruf al-muhtasan syar'an. Bagi wanita yang dicerai itu dia tetap mendapat nafkah, pakaian, makanan, artinya kebutuhannya tetap dipenuhi sebagaimana alal wajhil ma'ruf, sesuai dengan standar kepantasan di lingkungan tersebut biasanya seperti apa. Haqqan 'alal ladzina yakhafunallaha wa yattaqunahu fi amri wa nahyi, sebagai kewajiban atas orang-orang yang takut pada Allah. Jadi
wanita yang ditalak itu selama masa iddah, selama masa menunggu, itu masih mendapat nafkah karena aslinya itu masih istrinya. Tinggal mau rujuk atau tidak. Tidak boleh langsung dibiarkan. Selama masa menunggu itu masih berhak mendapat menafkah. Kadzalika yubayyinullah. Mithlu dzalika al-bayan al-wadih fi ahkamil aulad wan nisa. Pada penjelasan yang begitu jelas terkait dengan hukum anak-anak dan wanita dan istri-istri, yubayyinullahu lakum ayati wa ahkami fi kulli ma tahtajuna ilaihi. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, hukum-hukumnya dalam semua hal yang kalian butuhkan. Fi ma'asyikum, dalam kehidupan kalian, wa ma'adikum, dan nanti setelah di akhirat, likai taqiluha wa ta'malu, agar kalian itu berpikir, agar kalian itu memahami dan kemudian mengamalkannya. Allah jelaskan detail semua terkait dengan suami istri dari awal itu, terus bagaimana mengasuh anak harus 2 tahun dan lain-lain, dijelaskan sampai detail itu semuanya agar kalian itu menjalani hidup itu enak, ngerti, oh rambu-rambunya udah ada semua, tinggal jalan. Masyarul muslim rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan topik yang berbeda. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara, alam ta'lam ayyuhar rasul, wahai rasul, apakah engkau tidak tahu kisahul ladzina faru min ardihim wa manazilihim, kisah orang yang lari dari kampung halamannya, dari rumahnya, dari kampung halamannya. Kenapa lari? Maksudnya pergi gitu. Wa hum ulufun katsirah, padahal jumlah mereka itu ribuan. Pada migrasi itu pindah. Kenapa mereka pindah? Khasyatal maut minat ta'un, karena takut mati. Di sana ada wabah, takut mati, pada pergi gitu. Migrasi, pindah. Awal kita bisa jadi karena takut, karena ada penyakit, satu penyakit, atau karena ada peperangan. Faqala Allahumullah, tapi kemudian Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Mereka menghindari mati, tapi malah mati. Menghindari mati karena sakit, penyakit, malah di jalan malah mati semua. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famatu taf'ah wahidah uqubatan ala firari min qadrillah. Akhirnya semua orang yang ribuan tadi itu mati dalam sekejap, semuanya mati. Kenapa dimatikan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mencoba lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di satu kampung itu penyakit yang mematikan, maka yang ada di situ tidak boleh keluar, bersabar agar tidak menular. Kalau misalnya sini ada penyakit yang mematikan, kemudian yang di sini pergi, malah kemana-mana virusnya gitu, penyakitnya. Padahal kalau memang belum saatnya meninggal itu tidak akan meninggal, itu aslinya secara akidah ya. Tentu secara ikhtiar harus ada. Summa ahyahumullah ta'ala ba'da mutah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka.
Walaupun dihidupkan itu masih ada tanda bahwa mereka pernah mati. Kenapa mereka dihidupkan kembali? Liyastaufu ajalahum, agar mereka tetap menyempurnakan jatah hidup mereka sebelum ajal datang. Artinya kan aslinya mereka sudah ditetapkan hidup itu sekian tahun. Gara-gara mereka lari tadi dimatikan Allah semua, wah gitu kan. Tapi dihidupkan kembali. Setelah sebagian para ulama mengatakan kurang lebih dibiarkan mati selama 8 harian. Tapi kemudian setelah itu dihidupkan untuk apa? Untuk menyempurnakan ini jatah hidup mereka. Aslinya kan belum saatnya mati tapi dimatikan oleh Allah. Allah itu seperti itu. Hanya sebagai pelajaran aja bagi mereka itu, nggak boleh seperti itu, dan juga bagi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Tetap mereka dihidupkan kembali, waliya'adzumu aw yatubu. Kenapa dihidupkan? Pertama untuk jatah hidupnya itu biar terpenuhi, kemudian agar mereka itu mengambil pelajaran dan juga bertaubat. Agar mengambil pelajaran dan bertobat. Innallaha ladzu fadlin 'azim 'alan nasi bi na'amil katsirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa keutamaan anugerah yang diberikan kepada hambanya, diberikan nikmat yang banyak. Sampai udah gregetan, ibaratnya kalau kita nih gregetan dan dimatikan, itu pun dihidupkan lagi karena jatahnya belum habis, jadi dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tapi sayangnya banyak di antara manusia itu yang tidak bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur la yashkuruna fadlallah alaihim, tidak mensyukuri segala karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Enggak nyadar bahwa karunia yang diberikan Allah itu sangat luar biasa, banyak dan besar sekali kepada hambanya. Cuma kita itu sedikit sekali yang mau bersyukur. Ini pelajaran luar biasa, penting sekali secara akidah, bahwa seorang itu tidak akan meninggal sebelum ajalnya tiba. Apapun yang terjadi, kalau memang belum saatnya tidak akan meninggal. Bahkan sudah diwafatkan Allah karena dihukum itu pun di zaman itu dihidupkan lagi gitu. Bisa jadi kalau misalnya ada yang orang meninggal hidup kembali, bisa aja gitu. Seperti itu kasusnya kurang lebih. Kecuali yang ini ya, yang pura-pura meninggal kayak di Bogor itu. Karena takut utang, lah itu beda lagi. Ada orang yang sudah meninggal lama misalnya di depan itu bisa aja bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi pada Bani Israil zaman dulu. Wa qatilu ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, perangilah al-kufar, orang-orang kafir, linusrati dinillah, tapi dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu annallaha sami'un li aqwalikum. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu terhadap perkataan kalian. Alimun biniyatikum wa amalikum, Maha tahu juga terhadap niat dan amal-amal kalian. Apa hubungan ayat ini dan sebelumnya? Ayat ini dan sebelumnya itu kalau ada kewajiban berperang, kalian jangan lari. Karena orang yang berperang belum tentu meninggal. Orang yang nggak ikut berperang belum tentu dia masih hidup. Kalau memang saatnya meninggal tetap ada ceritanya. Gitu. Kalau belum saatnya juga tidak akan meninggal apapun yang terjadi, termasuk
jika dia hadir di medan perang. Man dzalladzi yunfiqu fi sabilillah infaqan hasan ihtisaban lil ajr. Siapakah yang berinfak di jalan Allah dan infak yang baik dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya itu man dzalladzi yuqridullah. Siapakah yang menghutangi Allah? Itu bahasanya Allah itu, orang ketika berinfak itu Allah itu menganggapnya sebagai hutang. Seperti menghutangi Allah. Kemudian fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Allah mengembalikan utangnya itu, utang orang tersebut ad'afan, berlipat-lipat. Jadi kalau kita pengen memberikan hutang, kemudian dibalikin berlipat-lipat, memberikannya hutangnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Kalau ngutangin orang, kemudian dibalikin lebih, itu namanya riba yang tidak diperbolehkan. Itu haram. Kalau pengen dibalikin lebih bahkan berlipat, itu transaksinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir. Allah akan lipat gandakan berlipat-lipat, la tuhsa, bahkan tidak terhitung, minas sawabi wa husnil jaza, berupa balasan dan sebaik-baik pahala di sisinya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menyempitkan rezeki dan meluaskannya. Enggak perlu khawatir kalau berinfak itu terus nanti rezekinya habis gitu. Yang meluaskan dan menyempitkan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang meluaskan, Allah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki. Fa'anfiqu wa la tubalu. Maka berinfaklah kalian dan jangan peduli, artinya jangan khawatir bahwa kalian itu menjadi fakir, menjadi miskin gara-gara banyak infak. Enggak ada. Justru Allah akan lipat gandakan. Enggak ada cerita orang itu terus jatuh miskin gara-gara banyak sedekah, enggak ada cerita. Yang ada itu orang jatuh miskin gara-gara pelit, itu banyak. Enggak ada. Cerita itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali setelah mati. Fayujazikum ala amalikum, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua yang kalian lakukan di dunia ini. Ini pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak perlu khawatir berinfak. Infak apapun termasuk jiwa dan raga, Allah Subhanahu wa taala akan ganti berlipat-lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang cerita Bani Israel. Maksudnya jangan diikuti. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Alam ta'lam ayyuhar rasul qissatal isyraf wal wijha min Bani Israel min ba'di zamani Musa. Sudah tahu belum cerita tentang atau kisah tentang Bani Israel setelah zamannya Musa? Setelah Nabi Musa sudah wafat lama. Ini kisahnya pokoknya setelah wafatnya Nabi Musa. Kalau sebelum-sebelumnya kan saat bersama Nabi Musa yang macam-macam lah, yang minta ini minta itu gitu. Nah, ini setelah Nabi Musa wafat itu ada cerita lagi.
di mana hina talabu min nabihim ayyawalli alaihim malika, di mana mereka meminta kepada nabi mereka. Nabi mereka itu siapa? Menurut sebagian mufassir itu namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel. Minta kepada nabinya itu, coba hina talabu min nabihim ayyawalli alaihim malika, tolong dong kita diberi raja gitu. Kondisinya waktu itu mereka itu lagi dikuasai atau dijajah oleh Jalut ya, dan bala tentaranya. Sehingga mereka pengen melawan tapi nggak ada pemimpin. Sehingga minta nabinya untuk dipilihkan untuk mereka itu pemimpin yang memimpin mereka, raja yang memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah melawan Jalut yang menjajah mereka. Kemudian nabinya mengatakan, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Beneran kalian mau berperang gitu kan. Ketika diwajibkan nanti, apakah beneran kalian berperang? Rasa-rasanya kok enggak gitu. Kata nabinya aja ragu gitu. Kalau melihat kondisinya ini kayaknya enggak mungkin nih kalian itu mau siap perang gitu. Tapi mereka menjawab, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah diusir, kami terusir dari rumah kami, dari kampung halaman kami. Wa abnaina, dan juga kami terusir dari anak-anak kami, dijauhkan dari anak-anak kami karena pada ditangkap gitu, ditawan. Artinya nggak ada alasan kita nggak berperang. Falamma faradallahu alaihim al-qital ma'al maliki alladhi ayyanahu lahum jabun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perang beneran bersama dengan raja yang sudah dipilihkan untuk mereka, mereka jadi pengecut, tidak berani, wa farru anil qital, bahkan lari dari peperangan. Sebelumnya aja semangat. Ya, kalau ada raja kita siap perang gitu. Begitu sudah ditunjuk raja, dipilihkan raja oleh Allah, mereka enggak siap perang. Bagaimana nanti kisah di berikutnya. Bagaimana mereka karena lewat sungai jangan minum banyak-banyak. Tapi malah mereka minum sepuasnya. Akhirnya yang kebanyakan minum itu enggak kuat berperang, akhirnya ditinggal. Falamma kutiba alaikumul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Ketika diwajibkan kepada mereka berperang, sebagian besar mereka itu berpaling, artinya tidak ikut, illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit aja yang berperang. Wallahu alimum bidzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui orang-orang yang zalim. Yang zalim di sini adalah orang-orang yang tidak menepati janjinya. Janjinya mau siap perang, tapi begitu diperintahkan enggak siap. Itu zalim. Makanya jangan banyak janji, karena itu berat. Dan janji itu, padahal biasanya itu main-main aja, ringan aja, tapi begitu janji itu ada aja ini godaannya gitu. Gampang, nanti kalau punya hajat undang ya, datang. Begitu diundang beneran ada aja itu ini dan itu memang tantangan, godaan untuk memenuhi janji. Pasti ada ujiannya gitu. Tapi ketika itu dikalahkan, insya Allah dia benar-benar jadi orang beriman yang beneran, yang memenuhi janji. Wa qala lahum nabiyyuhum,
Nabi mereka berkata kepada mereka, Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Ijabatan li talabikum, sebagai bentuk respon terhadap permintaan kalian. Katanya kemarin minta raja nih. Allah sudah memilih Talut sebagai raja untuk kalian. Mereka protes. Qala kubara Bani Israil, para pembesar-pembesarnya mengatakan, kaifa yakunu Talut malikan alaina? Kok yang dipilih Allah itu kok Talut sih? Yang jadi rajanya kenapa Talut gitu? Wa huwa la yastahiqu dzalik. Dia enggak layak untuk jadi raja menurut mereka. Li'anna laisa mim sibtil muluk. Dia bukan keturunan raja. Wala mim baitin nubuwah, juga bukan keturunan nabi. Keturunan raja enggak, keturunan nabi juga enggak. Walam yu'ta kasrah fil amal, dan juga enggak punya banyak dana, enggak punya duit, enggak punya uang, enggak punya isi tas kalau istilahnya itu, enggak punya harta yang banyak. Yasta'inu biha fi mulki, yang bisa digunakan menopang kerajaannya. Emang kerajaan mau didanai pakai apa gitu? Keturunan raja bukan, keturunan nabi juga bukan, duit gak punya gitu. Oh jadi raja gimana ceritanya? Kalau masih mending kan kalau dia ada silsilah raja, itu pantas jadi raja. Memang dulu mbah-mbahnya itu emang raja gitu. Itu protes. Bisa jadi kalau kita di saat itu ikut-ikutan protes juga. Maka itu tidak boleh. Ketika sudah dipilihkan Allah, ya harus diikuti. Karena dulunya minta dikasih kok. Ditolak itu enggak boleh. Makanya kalau yang minta kepada Allah, yang istikharah, minta dipilihkan Allah suatu pilihan dan sudah dipilihkan ya diikuti itu. Kadang kita minta dipilihkan oleh Allah, tapi hasilnya kita punya pilihan sendiri. Cuma pengen agar dibenarkan pilihan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang lebih tahu mana masalahnya, yang terbaik buat hambanya. Setelah protes, faqala lahum nabiyyuhum, nabinya berkata pada mereka, innallaha ikhtarahu alaikum wa huwa subhanahu a'lam bi umuri ibadi. Allah Subhanahu wa taala memilih dia untuk kalian itu menjadi raja kalian itu karena Allah itu Maha tahu terhadap semua urusan hambanya. Allah Maha tahu. Wa zadahu sa'fil ilmi, dan juga selain itu Allah Talut ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya luas. Wal jism, badannya juga kuat. Jadi di zaman itu memang dia bukan keturunan raja, bukan keturunan nabi, tapi dia adalah orang yang paling berilmu dan fisiknya paling kuat serta akhlaknya baik. Sehingga kemudian Allah pilih dia. Cuma enggak punya duit aja, enggak punya duit, bukan keturunan raja, tapi secara fisik kuat, ilmunya juga banyak. Karena dia hanya tukang penyamak kulit saja atau penggembala dan sejenisnya itu. Bukan orang penting gitu, bukan. Sehingga kemudian diprotes. Wa zadahu basatan fil ilmi wal jism, dan juga karena raja saat itu adalah pemimpin yang akan memimpin perang, memang sudah benar bahwa Allah memilihkan untuk mereka orang yang cerdas dan fisiknya kuat karena mau memimpin perang. Enggak penting mau keturunan nabi atau tidak, keturunan raja atau tidak, yang penting dia kuat, cerdas, itu punya strategi dan sebagainya. Wallahu wasi'ul fadli wal 'ata.
Allah itu maha luas anugerahnya dan pemberiannya, alimun bi haqaiqil umur. Allah maha tahu terhadap hakikat satu masalah. Kalau manusia kan kadang melihatnya itu cuma kulitnya aja. Tapi dalam menyangasinya yang sebenarnya itu Allah yang maha tahu. Makanya ketika Allah pilihkan, udah ikuti. Insya Allah selamat. Wala yukhfa alaihi syai', dan tidak ada sesuatu pun yang samar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci. Ini juga bisa menjadi menjadi sandaran kita di dalam memilih pemimpin adalah yang Allah anugerahkan kelebihan dalam ilmu dan fisik. Ilmu dan fisik biar bisa memimpin dengan baik. Wa qala Nabi, kemudian nabinya lagi berkata kepada mereka, karena mereka protes kan, masih belum percaya. Mana buktinya? Kalau dia itu pilihan Allah, mana buktinya? Apa buktinya kalau dia itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai raja kami? Inna alamata mulkihi, tenang, tanda bahwa dia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi raja untuk kalian adalah ayatiyakumut tabut, ay as-sunduk alladzi fihi at-taurah. Nanti akan datang kepada kalian, nanti akan turun sunduk, itu semacam box itu, peti yang di dalamnya ada kitab Taurat. Wa kana a'da'uhum qad indaza'u minhum fihi tuma'ninatan min rabbikum, di mana musuh-musuh mereka sudah menghilangkan. Jadi tabut ini, sunduk ini tanda bahwa dia adalah pemimpin Bani Israel. Sempat diambil oleh musuh-musuh mereka, dirampas gitu. Sehingga mereka nggak punya tanda. Kalau di militer atau di polisian kan tanda bahwa dia pemimpin itu punya tongkat komando gitu. Tandanya apa? Ini tanda komando. Nggak bisa karena ada orang datang langsung, oh saya pemimpin kalian, apa buktinya? Nggak ada. Dulu sebelumnya itu ada tandanya. Kemudian itu peti itu dirampas oleh musuh. Dan kemudian Allah datangkan itu sebagai tanda bahwa Talut itu pemimpin mereka. Fi tuma'ninatu min rabbikum, di dalam terhadap ketenangan dari Tuhan kalian, tasbutu qulubul mukhlisin, yang mana hati orang-orang yang ikhlas itu semakin kokoh. Fihi baqiyah min ba'di asya tarakaha alu Musa, di dalam peti itu terdapat beberapa barang yang ditinggalkan oleh keluarga Musa wa alu Harun, dan keluarga Harun, mislul awsa, seperti tongkat, ada tongkatnya Nabi Musa di dalam. Wa futatul alwah tahmilul malaika, pokoknya ada peninggalan Nabi Musa lah, yang jadi ciri khas bahwa itu memang dari Nabi Musa ya, khususnya tongkat itu yang dibawa oleh malaikat. Jadi muter-muter, petinya itu muter-muter di udara. Wah, situ. Kemudian diturunkan malaikat dekat dengan Talut. Nah, sebagai bentuk bahwa yang dipilih adalah Talut. Gitu. Inna fi dzalika la'adzam burhan lakum ala ikhtiyari Talut malikan alaikum bi amrina. Sesungguhnya itu adalah bukti yang paling nyata bahwasanya Allah telah memilih Talut itu sebagai raja untuk kalian. In kuntum musaddiqina billahi wa rasul, jika kalian percaya dengan Allah dan Rasulnya.
Kalau nggak percaya, ya nggak ada gunanya juga. Itu pun juga berlaku untuk yang percaya kepada Allah. Kalau zaman dulu langsung kelihatan gitu. Ini buktinya apa? Langsung diturunkan dari langit di para malaikat dibawakan. Oh, ini beneran bahwa siapa ini? Talut ini dipilih menjadi raja untuk mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini cerita awal dari Talut. Falamma fassala Talut bil junud. Sudah akhirnya mereka oke, dia raja kita. Akhirnya kemudian mereka menyiapkan diri untuk berperang melawan musuh mereka yang selama ini menjajah yang dipimpin oleh Jalut. Namanya mirip Talut, Jalut gitu. Falamma fassala Talut bil junud. Nah, kebetulan nih sebelum melakukan penyerangan itu perjalanan jauh gitu. Kemudian melewati sebuah sungai. Talut mengatakan innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum dia bukan pasukanku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang enggak minum, dia adalah pasukanku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali coba ngambil nyiduk aja dengan tangannya, itu nggak apa-apa gitu. Kalau cuma ngambilnya pakai tangan gitu aja boleh minumnya. Tapi kalau langsung minum sepuasnya itu bukan pasukanku. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Ternyata dari sekian ribu pasukan itu hampir semua minum sekenyang-kenyangnya, kecuali hanya sedikit aja. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'u qalu la taqatana al-yawma bijalut wa junud. Ketika Talut dan pasukannya itu melewati sungai itu, mayoritas pasukan ini mengatakan, ya kita nggak kuat nih, nggak kuat jalan. Nggak kuat jalan ini nggak bisa perang, nggak kuat jalan karena kebanyakan minum. Akhirnya ditinggal. Ini nggak jadi perang. Ya, nggak jadi perang. Pokoknya aneh-aneh lah Bani Israel itu. Kekenyangan. Karena dari awal udah dibilang nggak boleh minum kecuali sedikit. Minumnya banyak. Ini nggak kuat jalan. Adapun yang memenuhi orang-orang yang mengikuti perintah, mereka kuat dan sehat-sehat. Karena aslinya kekuatan itu bukan dari makanan. Kekuatan itu yang memberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan itu ya wasilah ini secukupnya gitu. Yang memberikan kekuatan adalah Allah. Sehingga kemudian yang justru yang minumnya sedikit itu yang malah bertahan, bisa berjalan. Dan inilah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Sehingga kemudian mereka mengatakan, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan ketemu Allah, yaitu orang-orang yang taat tadi, itu mengatakan kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak bi'idznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jumlah mereka tadi sedikit, ini yang taat yang kemudian masih kuat jalan itu sedikit, mereka yakin berapa banyak, artinya banyak pasukannya sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Artinya mereka tetap optimis untuk melawan Jalut. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Walamma barasul Jalut wa junih qalu wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabra. Ketika jelas tampak kepada mereka itu Jalut dan tentaranya, orang-orang yang pasukannya Talut itu berkata, rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkan
Afriq itu sebenarnya tuangkanlah kepada kami itu kesabaran, berikan kami kesabaran yang banyak. Wasabbit aqdamana, kuatkanlah pijakan kami, wansurna 'alal qaumil kafirin. Berilah kami kemenangan terhadap orang-orang kafir. Kemudian fahazamuhum biidznillah, akhirnya pasukannya Talut itu benar-benar menyerang, mengalahkan pasukannya Talut. Pasukan Talut itu mengalahkan pasukan Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan akhirnya Dawud bisa membunuh Jalut. Di antara pasukannya Talut itu ada anak yang namanya Daud, yang kemudian dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa senjatanya ketapel ya. Talut nabi waktu itu belum jadi nabi, masih masih anak-anak gitu. Tapi dari awal sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengar suara kerikil-kerikil untuk bawa aku untuk jadi senjata. Akhirnya kemudian Jalut ini dikalahkan oleh Daud, dan akhirnya kemudian wa atahullahul mulka wal hikmah, Allah berikan dia kekuasaan. Artinya kemudian setelah itu setelah Talut meninggal itu yang jadi raja adalah Daud. Nabi Daud diangkat menjadi raja dan juga nabi. Wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah anugerahkan Allah ajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Walau la taf'ullahi nasa ba'dhan bi ba'dil la fasadil ard. Seandainya Allah tidak melawan manusia dengan sebagian yang lain, pasti bumi itu akan rusak. Ketika ada yang zalim, maka Allah akan munculkan kelompok yang melawan kezaliman ini. Memang terjadi perang, tapi dengan itu bumi jadi selamat. Sebab kalau dibiarkan, ini yang zalim berkuasa nggak ada yang melawan, itu akan terjadi kerusakan yang banyak. Allah akan hadirkan ketika ada yang ini, pasti akan ada yang dimunculkan kelompok yang melawannya. Itu bagian dari cara Allah menjaga bumi ini. Itu karunia Allah. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Semuanya itu ayat-ayat Allah yang kami bacakan untukmu. Sungguhnya engkau termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin ada yang ditambahkan, ditanyakan, falyatafadhal masykuran majura insyaallah. Ada yang ditanyakan, fadhal. Saya sudah mau ini suruk. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas kajiannya. Mungkin selanjutnya bertanya, silakan sebelah kiri. Les, MJ, Yanto, mau tanya, silakan. Ya sebelah kanan, silakan, Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kita ketahui bahwa setiap manusia itu rezekinya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tanyakan, apakah umur manusia itu tergantung dari rezekinya? Maksudnya, kalau rezekinya sudah habis, berarti umurnya sudah habis. Yang kedua, yang saya tanyakan, apakah kalau saya berdoa sendiri, saya memohon kepada Allah supaya ya Allah ya Rabbi tambahkanlah rezekiku
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rezeki itu sudah tercatat ya, ketika kita dalam kandungan itu malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menulis rizkihi wa ajalihi. Rizki, ajal, semuanya itu sudah dicatat, termasuk dia itu orang yang beruntung, artinya nanti itu masuk surga atau neraka. Rizki dan ajal semua dicatat, termasuk nanti kemana. Tetapi kita tidak tahu ajal kita, kapan, rezeki kita seberapa. Yang jelas tadi, semuanya sudah dicatat dan sama. Sehingga kemudian para ulama menjelaskan bahwa orang itu tidak akan meninggal sebelum rezekinya diberikan semua. Nggak usah khawatir. Semua yang sudah dicatatkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah habis ya udah meninggal berarti. Nah, hidup kalau nggak ada rezekinya gimana? Nggak dapat rezeki oksigen, makan nggak ada, udah nggak ada rezekinya. Ya udah habis berarti rezekinya udah selesai. Tetapi sekalipun demikian, tetap kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Dan siapa yang dianugerahkan, seseorang yang dianugerahkan oleh Allah bisa dan mau berdoa, itu pasti akan dikabulkan Allah. Enggak ada yang tidak. Asalkan dia memenuhi syarat dikabulkannya doa. Enggak perlu khawatir, termasuk doa ya Allah, luaskanlah rezekiku, istri, anak dan keluarga semuanya, nggak masalah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Berdoa mah apa saja. Dan ketika seorang itu digerakkan hatinya untuk berdoa, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagaimana kita pahami bahwa rezeki itu bisa macam-macam. Kesehatan itu juga rezeki, uang itu rezeki. Sehingga kemudian Syekh Zarnuji mengatakan ketika seorang itu berdoa, pasti Allah kabulkan. Seandainya misalnya, bahkan dia harusnya kena musibah, bisa jadi memang yang pertama enggak jadi. Atau yang kedua, tetap terjadi, tapi dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati doa. Karena keberkahan barokah doa. Atau juga dengan barokah doa, harusnya hari ini kita sakit, gak sakit. Kan kita tidak tahu hasilnya catatan kita itu bagaimana, kita nggak tahu. Jadi bisa jadi memang rezeki yang diberikan Allah itu tidak berupa cash. Tidak cash, tapi bisa jadi dalam bentuk yang lain. Kita dapat rezeki misalnya 100 juta. Tapi bisa jadi bentuknya itu enggak langsung kita dapat rezeki 100 juta. Misalnya harusnya hari itu kita misalnya sakit yang harusnya operasi nilainya 100 juta, ternyata kita sehat-sehat aja misalnya. Itu hasilnya kita mendapat rezeki itu, cuma kita enggak sadar aja. Kan kita tidak tahu. Harusnya apa yang terjadi sama kita tidak tahu. Makanya di video-video yang banyak viral beredar, ada orang yang harusnya dia ketabrak, nggak jadi. Itu bagian dari rezeki gitu. Makanya kita memahami kadang rezeki itu harus berupa uang dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kebutuhan kita. Yang jelas doa itu sangat dianjurkan dan pasti Allah akan ijabah, akan Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, pasti Allah akan kabulkan di akhirat. Allah Maha tahu kapan mengabulkan doa-doa hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Judang. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti cerita seperti ini, memang seolah kalau kita melihat itu adalah cerita sejarah kejadian di zaman Nabi, pada saat itu atau di zaman Ini zaman Bani Israel, zaman dulu ya. Bani Israel. itu. Kalau kita makna tersirat bagi kita sekarang terkait dengan cerita tersebut pasti. Dan kadang-kadang kan kita suka nih terkait pemilih-pemimpin sebagainya, sehingga terjadi kadang-kadang seperti ada suatu daerah jadi bencana, itu karena masyarakatnya tidak beriman atau begini gitu. Kita itu kan kita hanya beropini, menganggap seperti itu. Apakah benar berhubungan dengan itu atau tidak? Kan Allah alam. Iya. Itu bagaimana terkait dengan cerita tadi? Bagaimana kita makna tersirat yang benar, apakah benar mutlak seperti itu? Terima kasih. Baik. Jadi ini ketika Allah menceritakan apapun yang di dalam Al-Quran, yang jelas itu adalah pelajaran bagi kita. Kenapa? Kan sebenarnya cerita kehidupan itu banyak banget. Hanya beberapa aja yang diceritakan kepada kita, tentu itu tujuannya adalah menjadi pembelajaran bagi kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak benar jangan ditiru, jangan seperti mereka. Dan kita yakin benar bahwa semua cerita dalam Al-Quran itu hakikian, benar-benar terjadi ya, bukan fiksi, bukan hakikian, memang benar-benar terjadi yang kemudian diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran dari itu? Pelajarannya yang pertama adalah ketaatan kita pada pilihan Allah. Kalau dulu kan memang langsung nabi ya. Pilihkan raja, udah dipilihkan tinggal ikut. Nah, itu lebih gampang sebenarnya, harusnya gitu. Adapun di kita nabinya sudah tidak ada, bisa kriteria-kriteria yang Allah pilihkan itu bisa juga ditiru gitu, tapi juga kemudian juga tidak bisa juga langsung diplootkan harus si fulan. Nah itu kan kemudian tetap aja itu ijtihad ya, nggak mutlak. Oh yang kayak begini berarti dia, belum tentu. Tapi sebagai pedoman bagi pribadi-pribadi kita, setidaknya gambarannya kira-kira begitu, bahwa kemudian masing-masing kemudian hasil pikirannya beda-beda ya itu urusannya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kriteria-kriteria. Sebagai contoh di zaman. Adapun kemudian terjadi bencana, apakah itu terkait karena salah pemimpin dan sebagainya, itu bisa aja, bisa tidak. Yang jelas gini ya. Bencana apapun yang menimpa kepada orang yang beriman itu, kita tidak menyebutnya itu adab ya. Tapi tetap semua itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terjadi pada seorang beriman itu kecuali itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu bentuknya enggak mesti diberikan sesuatu yang itu kelihatan yang baik-baik dalam pandangan orang. Rahmat Allah itu termasuk musibah itu rahmat Allah. Karena dengan musibah itu Allah ingin menghapus dosa-dosa hambanya. Gitu. Kan udah berdoa, ya Allah pengen masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, di dunia enak, di akhirat enak gitu. Tapi dilihat amalnya tuh nggak nyambung gitu kan. Nah, kira-kira gimana ini cara mengabulkan doanya ini harus gimana? Ya kan bisa dengan dikasih musibah itu Allah menghapus dosanya. Yang jelas pokoknya kalau yang itu selama terjadi pada orang yang beriman,
itu tetap semuanya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun pahit dijalani, tetap itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jadi tidak boleh kita mengatakan pada orang-orang yang misalnya kena gempa atau gunung meletus itu karena azab Allah pada mereka, tapi semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala jika dilihat dari kacamata iman. Semuanya ada terbaik. Tentu ketika kita ingin mengambil pelajarannya, ya harus ambil pelajaran, nggak boleh misalnya kalau kemaksiatan ya tetap harus ditinggalkan sebagai sebuah pembelajaran. Kalau misalnya di sana banyak maksiat, bagi di daerah lain ya jangan ditiru. Tapi untuk mereka tetap aja itu rahmat. Pertama, kalau misalnya meninggal, mereka diberhentikan Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan buruknya. Dan dengan musibah itu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan ya, yang Allah wafatkan misalnya di Aceh, Cianjur dan sebagainya, itu mereka Allah wafatkan sebagai orang-orang yang mati syahid, yang langsung diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara pandang kita terhadap orang yang beriman. Pokoknya apa yang terjadi pada orang beriman itu semuanya adalah kebaikan. Bahkan tadi kan disampaikan dalam hadis itu bahwa rezeki, ajal, termasuk dia nanti masuk surga atau tidak, itu sudah dicatat. Ini ada seorang hamba Allah, rajin ibadah. Kemudian ada malaikat yang bilang, atau malaikat atau setan yang dengar dari malaikat, kamu itu di catatan takdir itu kamu masuk neraka. Ngapain kamu ini rajin ibadah? Catatan takdirnya kamu itu masuk neraka. Maka kata hamba ini, orang ini yang rajin ibadah, dia menjawab, enggak masalah, saya nanti takdirnya masuk neraka enggak apa-apa. Saya ibadah itu hanya ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya aku ingin mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan padaku selama ini. Urusan nanti masuk mana itu terserah Allah. Yang penting saya sekarang ini mensyukuri nikmat Allah. Saya ibadah bukan karena nanti biar masuk apa, itu terserah. Kalau masuk neraka, kalau itu memang kehendak Allah, enggak ada masalah. Yang penting aku syukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Jadi orang ini tetap rajin ibadah sekalipun dikasih tahu bahwa nanti masuk neraka. Akhirnya karena dia tetap ibadah, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya dan dirubah catatan takdirnya. Akhirnya masuk surga. Karena takdir itu yang menentukan Allah, yang bisa menghapus dan mengganti juga Allah. Apakah sama sekali enggak berubah? Tetap Allah Subhanahu wa taala yang khullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus dan menetapkan ketentuan yang Allah telah tetapkan. Itu pelajaran. Yang penting kemudian kita hamba Allah itu berusaha baik, itu aja lah. Minimal mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagaimananya itu bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan Allah anugerahkan kita pemimpin yang terbaik untuk negeri kita, pemimpin yang ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah, pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Demikian disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas kajian-kajiannya pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Dan terima kasih pula kepada hamba Allah yang telah memberikan konsumsinya pada pagi hari ini. Mohon nanti dikirim suratul Fatihah, Ustaz. Dan selanjutnya infak dari hamba Allah 200.000 rupiah. Mohon dikirimkan suratul Fatihahnya, Ustaz. Terima kasih pula kepada tim konsumsi dan kreatif yang telah melayani setiap waktunya, setiap ahad di dalam kegiatan ini. Semoga Allah membalas kebaikan dari bapak-bapak sekalian. Untuk itu kepada Pak Ustaz, untuk penyempurnaan pertemuan kali ini mohon diberikan doa. Apa? Konsumsi sama apa?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima infak dari hamba Allah, diterima infaknya dan dilipat gandakan, dibalas dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat, yang sakit Allah sehatkan. Amin. Yang lagi banyak urusan dimudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات من مشارق الارض ومغاربها بريا بحريا جميع نسهم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل العسير فتيسر عسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas doanya untuk kita semua. Semoga doa kita pada pagi ini dijaga oleh Allah. Lebih kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu